duduk seperti ini, pakai kemben, warnanya pink, rambutnya ke belah tengah, sepanjang ini, gini, pakai selop warnanya merah. Itu yang saya heranin, wujud aslinya ada, Mbak. Jadi yang menyerupai di lukisan itu ada. Yang main piano tadi ya itu. Datang ke ruang tamu, yang dilihat pertama lukisan, itu yang tadinya duduk ngadep ke lurus gini, Mbak. Kan pandangannya langsung gini. Nah, sebelah kamar mandi itu ada pohon belimbing mulu. Nah, saya lihat sih cewek. Iya, rambutnya panjang. Cuma kepalanya di bawah, Mbak. Kayak diikat. Jadi kalau orang diikat kan kelihatan gantungnya gitu, Mbak. Ya, kayak diikat. Cuma itu tuh hitam semua. Yang kelihatan cuma rambut sama mukanya tuh rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Untung Direkam. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sudah tak asing lagi, yang kemarin juga sudah bercerita di sini tentang KKN. Di samping saya sudah ada Mbak Anissa. Halo Mbak Anissa. Halo, Mbak. Selamat malam. Malam. Apa kabar Mbak Anissa? Alhamdulillah baik. Ya, kira-kira untuk malam hari ini Mbak Anissa punya cerita apa nih yang bisa diceritakan? Cerita yang saya bawakan dari pas saya tinggal selama 11 tahun di daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya. Jadi saya tinggal di sana selama 11 tahun, Mbak, kurang lebih. Awal mula saya di sana itu ibu bapak kerja. Jadi saya umur 7 bulan tuh dibawa ke Jakarta. Nah, selama di sana tuh cerita dari bapak saya pas saya kecil, awal mula datang itu nangis terus, Mbak. Selama 4 hari itu nangis terus. Jadi kalau keluar dari rumah itu baru gimana ya? Baru Bisa berhenti. Baru bisa nggak rewelnya di situ. Kalau saya boleh deskripsikan, rumahnya itu seperti bangunan Belanda, Mbak. Jadi warnanya putih. Orang-orang sekitar bilang itu gedung putih. Dan di situ setiap 2-3 meter taman ada patung, Mbak. Patung dan kalau bisa dibilang sih arca dari batu. Setiap 2-3 meternya itu di depan taman. Kalau garasinya itu full dipenuhi dengan topeng dan patung-patung dari kayu yang ditempel di dinding, Mbak. Kalau di depan rumahnya, pas di depan pilar itu ada sepasang patung Ganesha, Mbak, di depan pilar rumah itu. Nah, kalau dibilang pengoleksi barang antik, barang unik, emang iya, Mbak. Jadi kalau dilihat itu seisi rumah pasti ada patungnya dan pasti ada barang uniknya, termasuk hewan-hewan liar yang diawetkan. Hewan liar? Iya, hewan liar kayak harimau, terus biawak, ular, kobra itu ada, Mbak.
Kenapa? Kok gini tuh? Gak apa-apa, santai-santai. Jadi di situ banyak hewan-hewan liar yang diawetkan, Mbak. Mulai dari harimau, terus biawak, ular, terus musang juga ada. Bahkan serangga-serangga, terus kayak kalajengking pun ada. Jadi kalau dicari hewan apa pasti ada di sana, Mbak. Jadi satu bagian itu di ruangan tertentu itu ada khusus ini tuh hewan-hewan yang itu diawetkan di akuarium besar, Mbak. Jadinya sebenarnya ruang tamunya banyak, Mbak, cuma mungkin karena barang-barang antik itu bertahun semakin banyak, jadi yang dipakai cuma satu, tapi yang lain cuma hanya untuk menaruh barang antik itu. Kalau dibilang mistisnya, pengalaman saya banyak, Mbak, di sana. Mulai dari waktu kecil sebenarnya saya belum ingat apa-apa, tapi bapak saya bilang kalau setiap sore saya pergi ke garasi, Mbak, buat bermain, tapi nggak tahu sama siapa. Main sendiri, Iya. kayak ada temennya gitu. Jadi kayak ada temennya, cuma ya bermain di garasi. Tapi kalau dibilang garasinya itu rame, sebenarnya enggak, Mbak. Soalnya garasi yang banyak patungnya itu jarang dibuka, karena mobil yang biasanya buat lalu lalang bukan ditempatkan di garasi itu. Kalau Kenapa, Mbak? enggak apa? Mungkin datang apa? Enggak, Mbak. Sebenarnya kalau di waktu kecil saya nggak begitu ingat, Mbak. Saya ingat pertama kali saya melihat di rumah itu pulang dari pasar malam, Mbak. Nah, di situ di atas genting ada, saya melihat orang menghadap berlawanan arah dengan saya. Tante saya juga melihat, karena yang bonceng itu tante saya. Jadi tante saya juga melihat. Awalnya dikira maling, karena prosesi itu lagi direnovasi, rumahnya lagi direnovasi, jadi orang-orang mikirnya itu maling. Saya melihat ada orang di atas genting. Nah, ternyata dilihat tuh nggak ada, Mbak. Itu Jadi, tantenya bisa lihat juga? Iya. Yang bilang tuh tante saya ke orang rumah. Terus saya bilang, iya tadi ada orang, tapi menghadap berlawanan, membelakangi gitu loh, Mbak. Nah, terus ternyata dicek nggak ada. Nah, itu pertama kali saya lihat, yaitu kejadian selanjutnya yang saya lihat kedua kalinya. Itu ada orang yang duduk di taman, kan ada tempat duduk di taman besi itu, Mbak. Orang ada dua. Saya pikir dulu ada orang pacaran, karena saya SD kelas 2 kan, maksudnya taunya kalau berduaan pacaran. Nah, itu saya lihat ada orang pacaran. Terus saya bilang, ada yang pacaran di depan taman sama bapak saya. Terus ternyata dilihat nggak ada. Tapi saya lihat wujud orang biasa, pakai baju kaos biasa yang perempuan, tapi nggak pakai jilbab, rambutnya pendek. Kalau bawahnya nggak kelihatan, ketutup ketutup kursi besinya itu.
kejadian-kejadian di sana sebenarnya orang rumah malah nggak dikasih tahu Mbak, malah nggak dilihatin, cuma yang tamu, pekerja yang baru itu pasti dikenalin Mbak. Jadi kalau dari pintu masuk itu ada anjingnya ya Mbak di situ. Ada anjingnya, ada batu kayak bentuk gorong-gorong. Cuma itu buat tempat anjing, dibuat kayak rumah anjing, cuma diperbagus lah. Nah di situ kok lambat laun saya ngerasa ada pohon tapi itu hidup Mbak. Jadi kayak ada sesuatunya di dalam, cuma udah mengakar, kayak nempel. Jadi yang saya lihat tuh pohon besar, tapi pohonnya belum besar banget. Aslinya pohon mangga Mbak. Aslinya pohon mangga, tapi yang dilihat pohonnya besar. Jadi kayak udah mengakar, terus kayak pohon beringin nonjol-nonjol, sampai nonjol-nonjol gitu. Kalau dari garasi itu ada biasa yang orang lihat, ada kuntilanaknya. Itu banyak banget Mbak di garasi. Ya, karena hampir kayak di setiap topeng tuh ada. Jadi topengnya kan berbagai macam, ada yang warnanya hijau, merah, putih, itu banyak banget Mbak. Nah di situ kayak hampir setiap topeng itu ada kuntinya. Aku melihatnya malah masuk ke topeng loh Mbak, kayak tahu rumahnya di situ, berjajaran gitu. Jadi kayak kayak orang ngumpul, kayak orang konser Mbak. Ya. Banyak gitu ya. Akuarium besar Mbak, sekira-kira 3 meter lumayan. Nah di situ saya ngelihat, pasti nggak cuma saya sih yang ngelihat, itu di belakangnya ada besar, tinggi besar, tapi kepalanya kecil Mbak. Tinggi besar tapi kepalanya kecil. Jadi badannya tuh besar, hitam, tapi kepalanya kecil. Sosok apa tuh kalau bisa dikatakan nggak tahu? Nggak tahu sih Mbak, cuma yang kayak badannya tuh kayak gorila, tapi nggak berbulu. Oh kayak hewan berarti ya? Badannya aja Mbak, tapi kepalanya kecil. Tuh lebih kecil dari manusia. Maksudnya orang dewasa. Kecil gitu ya? Iya. Itu karena yang punya rumah senang melihara ikan hias. Tapi setiap ikan hias berwarna, yang berwarna selain hitam, itu pasti mati Mbak. Terus yang hilang tuh kepalanya aja. Setiap ikan hias yang berwarna selain hitam ditaruh situ pasti mati, terus hilang kepalanya aja. Jadi badannya utuh, cuma kepalanya hilang. Kalau dipikir-pikir dimakan sama temennya yang hitam-hitam itu kelihatannya enggak. Soalnya saat ukurannya hampir-hampir sama Mbak. Berarti tinggal yang hitam-hitam doang yang hidup itu? Iya. Kalau setiap dengar cerita orang-orang, setiap tamu atau pekerja di sana yang datang, yang baru, itu pasti yang pertama dilihat yang di akuarium itu. Jadi yang di akuarium tuh kayak ngelongok gitu loh Mbak, sedikit. Yang kayak besar tadi ya? Tapi kepalanya kecil. Kepalanya itu apa? Manusia apa gimana? Nggak punya rambut Mbak. Kalau dibilang manusia sih bukan. Bukan? Maksudnya bukan muka manusia ya? Bukan. Serem gitu?
Kalau serem sih iya mbak, soalnya kelihatan kayak apa ya, goblin. Kan goblin punya kuping yang panjang. Nah itu enggak, itu botak tanpa telinga. Cuma ya ada matanya, tapi enggak ya ada titik mungkin hidung, tapi enggak ada mulutnya mbak. Sebenarnya kalau di arah masuk itu kan ada piano ya mbak. Setelah akuarium masuk ruangan itu ada piano, sebelah ruang TV gitu ada piano. Nah ini kata bapak saya juga, terus saya selama besar juga pernah dengar. Piano itu bunyi mbak, tapi berirama kayak do re mi fa so, tapi udah terus ngulangi lagi. Iya, sampai kadang tuh sampai berterusan, jadi berkelanjutan. Kayak ada yang mainin berirama Tapi gitu. iya, tapi cuma do re mi fa so, terus kembali lagi. Sebenarnya yang mainin itu yang saya lihat sesosok. Jadi kalau ke ruang tamu mbak, itu yang pertama dilihat, yang kelihatan banget itu lukisan. Jadi lukisannya itu sekitar 2 meter, besar kok mbak. Jadi otomatis pandangan tertuju ke situ. Itu perempuan duduk seperti ini. Itu bentuk Iya, lukisannya. lukisan yang ini duduk seperti ini, pakai kemben, warnanya pink, rambutnya ke belah tengah, sepanjang ini, gini, pakai selop warnanya merah. Itu yang saya heranin, wujud aslinya ada mbak. Jadi yang menyerupai di lukisan itu ada. Yang main piano tadi ya itu. Apa mungkin itu orang rumah situ, apa yang punya, apa gimana? Kurang tahu ya mbak. Soalnya lukisan itu udah ada dari sebelum saya di situ. Jadi persis sama yang kayak di lukisan. Nggak tahu ini ilusi mata atau emang beneran ada, tapi yang saya lihat dari lukisan itu hidup. Jadi nggak cuma gimana ya, nggak cuma saya juga sih. Yang paling serem tuh orang yang baby sister lah di sana. Yang awal masuk itu otomatis kan ya lihat-lihat rumah ya. Itu dia datang ke ruang tamu, yang dilihat pertama lukisan. Itu yang tadinya duduk ngadep ke lurus gini mbak, kan pandangannya langsung gini. Langsung belok. Iya, katanya gitu. Itu sampai nggak bisa tidur orangnya, nggak mau tidur di situ. Kebayang-bayang itu terus. Jadi yang keinget lukisan itu pasti. Nggak cuma itu sih mbak. Jadi gudangnya tuh kebuka mbak, nggak ada pintunya. Di itu ada sebuah kursi goyang, emang yang udah lama. Pasti setiap malam tuh goyang sendiri gitu ya. Tapi emang ada eyang di sana. Ada eyangnya yang dudukin itu. Mbaknya nggak takut kayak gitu lihat-lihat? Sebenarnya kalau dilihat rapi banget mbak eyangnya. Rapi? Iya. Gimana jadi tuh pakaiannya? bersanggul. Pakaiannya tuh warnanya coklat. Terus bawahnya tuh nggak kelihatan mbak. Oh, cuma atasnya doang yang kelihatan.
Ada cerita apa gitu nggak, apa namanya gitu, pernah cerita nggak Mbak? Kalau namanya saya nggak tahu Mbak, cuma saya pernah lihat foto di foto keluarga, emang ada eyangnya itu. Oh, memang orang situ gitu ya? Iya. Malah nggak bilang loh Mbak, kalau lihat ini, lihat itu. Pikir saya ya orang biasa iya, gitu. pikir saya orang biasa. Jadi ibu bapak saya lihat, terus kenapa saya harus bilang? Maksudnya kan sama-sama lihat. Pikir saya itu gitu. Ada kejadian lagi sih Mbak sebenarnya. Di sana kan sebelah gudang ada kamar mandi. Nah, sebelah kamar mandi itu ada pohon belimbing wuluh. Nah, saya lihat sih cewek, iya rambutnya panjang, cuma kepalanya di bawah Mbak, kebalik jadinya, kakinya di atas, pakaiannya hitam, ya, kebalik, lebih ke kayak diikat sih Mbak. Kakinya, iya. Oh, kakinya diikat. Kayak diikat. Jadi kalau orang diikat kan kelihatan gantungnya gitu Mbak. Ya, kayak diikat. Cuma itu tuh hitam semua. Yang kelihatan cuma rambut sama mukanya tuh rata. Mukanya rata. Ya itu. Kalau itu orang-orang nggak dikasih lihat sih Mbak. Tapi emang agak jahil. Gimana tuh Mbak jahilnya? Jadi itu Mbak, belimbing wuluh kan kecil-kecil. Itu kalau jatuh kan pasti ke bawah ya Mbak. Itu tuh ada orang yang duduk di depan gudang atau yang pokoknya di dekat situ pasti dilempar Mbak. Dilempar belimbing, belimbing. Tapi orang itu nggak sadar kalau yang lempar itu. Cuma kalau logikanya, padahal itu jaraknya jauh ya? Iya. Logikanya kan nggak mungkin jatuhnya lebih dari sekitaran pohon itu. Mungkin ada pengalaman lain nggak Mbak yang nggak bisa dilupain sampai sekarang? Dulu saya kan bandel ya Mbak ya. Jadi disuruh mandi nggak mau sama bapak saya satu waktu itu. Terus saya dikurung disebutnya sih kebun sih Mbak. Soalnya di halaman belakang. Kalau diukur sekarang jadi perumahan 14. Berarti lumayan besar lah kebunnya. Nah, saya dikurung di situ, lampunya dimatiin Mbak. Sedangkan di kebun itu banyak pohon pisang. Ke lapangan. Mbaknya dikurung bener-bener di malam itu? Malam. Terus? Saking bandelnya dulu, dikurung di belakang rumah itu. Banyak pocongnya Mbak. Cuma itu tuh menggeliat, jadi nggak bisa diem. Pocongnya tuh nggak bisa diem. Menggeliat di sekitaran pohon itu? Iya, di sekitaran pohon pisang. Jadi kan pohon pisangnya tuh dibuat lurus banyak. Nah itu banyak pocongnya Mbak. Jadi lama-lama tuh kayak gerak terus kayak menggeliat gitu. Kalau di belakang tuh yang paling dominan di pohon sawo. Jadi saya nangis-nangis di situ, minta bukain. Takut ya Mbak? Iya. Soalnya yang di pohon sawo sih lebih dominan Mbak. Aku nggak tahu itu ketua gengnya. Soalnya yang saya lihat tuh ya pocong, cuma kepalanya nggak kelihatan, jadi tinggi banget. Jadi sosoknya itu tinggi banget Mbak.
tapi atasnya tuh nggak kelihatan. Jadi saya taunya tuh mungkin setengah badannya aja, jadi atasnya tuh nggak kelihatan. Nah di situ saya tuh nangis. Jadi nangis terus, tapi nggak dibuka sama bapak. Ada sekitar 5-10 menit lah. Itu nggak dibuka-buka, Mbak. Jadi saya teriak-teriak juga nggak dibuka. Ketika itu yang buka itu malah om saya. Oh ya Mbak, kalau untuk sosok lain ada nggak selain yang pernah ditemui? Ada, Mbak. Jadi di sebelah taman belakang itu ada kayak tempat patung-patung banyak di situ dari kayu, Mbak. Di situ banyak banget anak kecil. Jadi kalau dibilang manusia, menyerupai manusia, bukan sih, Mbak. Cuma kecil-kecil, banyak, bukan tuyul. Jadi kayak keriput. Cuma kecil-kecil, rambutnya tuh cuma kayak orang kribo. Tapi jarang-jarang. Terus kakinya cuma satu, Mbak. Kecilnya seberapa tuh, Mbak? Kecil-kecil, kecil umur sebotol kecil gitu berarti ya? Sebotol Sprite Fanta yang ukuran sedang. Kecil-kecil banget, kayak monyet gitu loh, Mbak, tingkah lakunya. Jadi nempel-nempel gitu di sela-sela patung, terus di patung itu, jadi kayak nempel-nempel kayak serangga gitu. Tapi ya banyak. Warnanya itu abu-abu agak hijau. Cuma yang orang-orang dengar, yang ibu saya, bapak saya dengar, sama yang huni rumah dengar, di sekitaran situ emang banyak yang nangis sebenarnya, Mbak, kalau malam. Jadi kayak suara nangis bayi. Cuma nggak tahu, maksudnya nggak tahu sumbernya itu yang mana, yang nangis nggak ada. Ternyata mungkin itu. Ya mungkin itu. Tapi suara bayi yang nangis, Mbak. Ya, kenapa Mbak rumahnya kok banyak dihuni sosok-sosok? Tahu nggak? Kalau pertama itu emang rumah sudah lama banget, Mbak. Nah kalau kedua mungkin dari isi rumah tersebut kan dari berbagai daerah. Menurut saya bukan koleksi barang yang lazim. Jadi mulai dari yang tadi hewan yang diawetkan, terus patung-patung juga abstrak yang serem. Mungkin bisa jadi dari situ juga, Mbak. Sampai ada yang menyerupai juga kan. Kalau untuk yang punya rumah itu memang sengaja gitu apa gimana ya, Mbak ya? Pernah nggak Mbaknya di situ juga yang punya rumah? Iya, yang punya rumah di situ juga, cuma emang kolektor kalau dibilang. Oh, kolektor. Iya. Jadi suka beli barang-barang yang mungkin orang-orang nggak mau beli, soalnya dari bentukannya juga serem. Tapi kalau orangnya bisa lihat gitu nggak kayaknya? Kalau dari orang yang sudah lama itu mungkin kayak suara-suara itu sering, Mbak. Tapi kalau wujudnya itu malah nggak ditampakin sama sekali. Jadi ya udah kayak rumah biasa, nggak ada wujud yang kelihatan. Tapi orang-orang baru, orang-orang yang kerja di sana, tamu-tamunya pasti bilang rumah itu serem. Banyak penghuninya Iya. gitu. Tapi kalau yang punya sendiri nggak paham itu kalau memang ada kayak gitu. Enggak. Jadi ya mungkin emang udah biasa gitu ya. Iya, Mbak, dari sekian banyak sosok yang Mbak jumpai, ada yang datang nggak kira-kira di sini kok sampai Mbaknya tadi sempet sesek sampai gitu? Minum dulu, Mbak, biar tenang.
Oke, baik teman-teman, itu tadi cerita dari Mbak Anissa. Buat kalian yang masih penasaran dengan cerita lain Mbak Anissa, bisa tinggalkan pesan di komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kami agar lebih berkembang. Dan nantikan video-video terbaru dari kami. Akhir kata, saya Arum dan Mbak Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.